dari kelompok keempat dengan mata kuliah strategi pemasaran dan materi keunggulan bersaing. Apa-apa saja tentang keunggulan bersaing itu, bagaimana menganalisanya, bagaimana mengidentifikasinya, dan masih banyak lagi. Kalau begitu, mari kita bahas keunggulan bersaing ini. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang materi keunggulan bersaing. Yang dimana dalam keunggulan bersaing ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama itu memahami pengertian keunggulan bersaing. Yang kedua memahami kekuatan kompetitif. Yang ketiga memahami mengidentifikasi pesaing. Dan yang keempat memahami analisa keunggulan bersaing. Baik, selanjutnya materi pembahasan. Yang pertama itu pengertian keunggulan bersaing. Yang kedua kekuatan kompetitif bersaing. Yang ketiga mengidentifikasi pesaing. Dan yang keempat menganalisis keunggulan bersaing. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Baik teman-teman, mari kita simak pembelajaran sebagai berikut. Dalam materi pembahasan ini, yang pertama itu apa itu keunggulan? Menurut para ahli, yang pertama itu yaitu Porter 1985. Keunggulan kompetitif bertumbuh secara fundamental dari nilai yang memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai itu bagi para pembelinya melebihi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menciptakannya. Yang kedua, Fred David 2011. Apapun yang perusahaan lakukan lebih baik dibanding dengan perusahaan-perusahaan saingan. Ketika perusahaan dapat melakukan sesuatu yang tidak dilakukan perusahaan saingan atau memiliki sesuatu yang diinginkan perusahaan saingan, maka itu dapat mempresentasikan keunggulan kompetitif. Yang ketiga itu adalah Philip Kotler dan Gray Armstrong 2003. Keunggulan bersaing adalah keunggulan atas pesaing yang didapat dengan menyampaikan nilai pelanggan yang lebih besar melalui harga yang lebih murah atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang sesuai dengan penetapan harga yang lebih tinggi. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu kekuatan kompetitif bersaing. Michael Porter mengidentifikasikan 5 kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang intrinsik sebuah pasar atau segmen pasar. Yang pertama itu adalah pendatang baru, yang dimana pendatang baru ini dapat mendistribusikan atau tepat memperhatikan aspek kebijakan pemerintah dalam industri hambatan pendatang baru untuk memasuki pasar pesaing lama yang telah menjadi market leader. Yang kedua itu yaitu pembelian yang dimana untuk mencari produk yang memiliki harga lebih murah namun tetap memiliki kualitas produk pelayanan yang tinggi. Hal ini membuat pesaing saling meradu untuk memenuhi keinginan konsumen tersebut. Posisi tawar-menawar membeli akan mengakibatkan apabila produk memberikan biaya yang besar bagi konsumen, produk tidak berbeda, tingkat pendapatan konsumen rendah, dan yang terakhir pembelian produksi sendiri. Dan yang ketiga itu substitusi produk atau produk jasa pengganti, yaitu ancaman yang besar bagi produk lain karena selain mampu menjadikan produk alternatif dari produk yang ada, dapat juga merebut pasar dari sebuah produk. Yang terakhir itu yaitu pemasok. Pemasok ini juga berpengaruh terhadap proses produksi sebuah industri, yaitu sejumlah pemasok bahan baku tidak banyak, maka pemasok dapat menetapkan harga yang tidak rendah. Selain itu, lokasi pemasok yang jauh akan menambah besar biaya untuk pengadaan bahan baku. Oke teman-teman, sekian presentasi yang saya paparkan, dan selanjutnya saya akan memberikan presentasi ini kepada rekan saya, Ari Santodo Marpaung. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Elbrand Marpaung, dan perkenalkan nama saya Ari Santodo Marpaung. Oke teman-teman, mari disimak ya. Hai teman-teman, nah di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah dibawakan oleh teman saya. Nah, adapun ancaman yang terkandung dalam kekuatan ini adalah sebagai berikut teman-teman. 1. Ancaman rivalitas segmen yang intens. Sebuah segmen dianggap tidak menarik jika sudah berisi banyak pesaing yang kuat atau agresif. Nah, segmen dianggap lebih tidak menarik jika segmen itu stabil atau menurun. Jika kapasitas pabrik harus ditambah dalam skala yang besar, jika biaya tetap atau penghalang untuk keluar tinggi,
atau jika harus menanggung resiko yang besar untuk tetap berada dalam segmen tersebut. Kondisi ini akan menimbulkan perang harga, perang iklan, dan peluncuran produk baru yang cukup sering serta akan membuat segmen menjadi segmen yang mahal untuk bersaing. Contohnya pasar telepon seluler merupakan pasar dengan persaingan ketat akibat rivalitas segmen, teman-teman. Nah, lalu yang kedua, ancaman pendatang baru. Segmen yang memiliki penghalang untuk masuk yang tinggi dan penghalang untuk yang rendah. Nah, hanya sedikit perusahaan yang baru dapat memasuki industri ini, teman-teman, dan perusahaan yang harus kinerja yang buruk dapat keluar dengan mudah ketika penghalang untuk masuk dan untuk keluar sama-sama tinggi. Oke. Yang ketiga, ancaman produk pengganti. Sebuah segmen tidak menarik apabila ada pengganti aktual atau potensial untuk produk tersebut. Produk pengganti memaksa perusahaan memberi batasan pada harga dan laba. Jika kemajuan teknologi atau persaingan meningkat dalam industri, produk pengganti ini harga dan laba akan turun. Lalu yang keempat, ancaman daya tawar pembeli yang semakin besar. Sebuah segmen tidak menarik jika pembeli memiliki daya tawar yang kuat atau semakin besar. Kemunculan raksasa eceran seperti Walmart membuat beberapa analis menyimpulkan bahwa probabilitas potensial perusahaan barang kemasan dan terbatas. Daya tawar pembeli tumbuh ketika mereka menjadi lebih terorganisasi dan terkonsentrasi. Ketika produk memiliki bagian yang signifikan dari biaya pembeli, ketika produk tidak didiferensikan, ketika biaya peralihan pembeli rendah, ketika pembeli sensitif terhadap harga karena laba yang rendah. Lalu yang kelima, ancaman daya tawar pemasok yang semakin besar. Sebuah segmen menjadi tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu meningkatkan harga atau mengurangi jumlah barang yang dipasok. Contohnya perusahaan minyak seperti ExxonMobil, Shell, BP, dan Chevron Texaco menderita akibat jumlah cadangan minyak yang terbatas dan tindakan kartel pemasok minyak seperti OPEC. Pemasok cenderung kuat ketika mereka terkonsentrasi atau terorganisasi, ketika hanya ada sedikit pengganti, ketika produk yang dipasok merupakan masukan penting, ketika biaya peralihan pemasok tinggi, dan ketika pemasok dapat berintegrasi untuk turun kelas. Lalu tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi pesaing. Identifikasi pesaing merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi ancaman, kesempatan, permasalahan strategi yang terjadi sebagai akibat dari perubahan persaingan potensial serta kekuatan dan kelemahan dan pesaing. Nah, identifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut. Jadi yang pertama itu jenis produk yang ditawarkan. Nah, jenis yang ditawarkan itu seperti apa, teman-teman? Kita perlu tahu dulu. Nah, yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai, market share pesaing. Nah, teman-teman perlu tahu juga market share pesaing ini besar atau kecil skalanya. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancamannya. Peluangnya apa sih? Kita perlu tahu juga. Ancamannya bagaimana? Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya di mana dan kelemahannya seperti apa. Lalu menganalisa bersaing. Menganalisa bersaing ada 3: strategi, tujuan, kekuatan, dan kelemahan. Strategi yaitu perusahaan perlu memikirkan bagaimana bisa masuk ke dalam market share tersebut. Dan tujuan, setelah perusahaan mengidentifikasi pesaing utamanya dan strategi mereka, apa yang dicari masing-masing pesaing di pasar, apa yang menggerakkan masing-masing perilaku pesaing. Banyak faktor yang membentuk tujuan pesaing, termasuk ukuran, sejarah, manajemen saat ini, dan situasi keuangan. Jika pesaing merupakan divisi dari perusahaan yang lebih besar, penting untuk mengetahui apakah perusahaan induk menjalankan untuk pertumbuhan laba dan memerahnya. Sebaiknya kita mengasumsikan bahwa pesaing berusaha memaksimalkan laba. Meskipun demikian, perusahaan mempunyai penekanan yang relatif berada terhadap laba jangka pendek dan jangka panjang. Lalu kekuatan dan kelemahan.
perusahaan harus mengumpulkan informasi tentang semua kekuatan dan kelemahan pesaing teman-teman. Yaitu saya akan mencontohkan sebagai berikut. Memperlihatkan hasil survei perusahaan yang meminta pelanggan menentukan peringkat 3 pesaingnya, A, B, dan C. Berdasarkan 5 atribut, pesaing A ternyata adalah perusahaan terkenal dan dikenal karena memproduksi produk berkualitas tinggi yang dijual oleh tenaga penjual yang baik, tapi buruk dalam ketersediaan produk dan bantuan teknis pesaing. Nah, yang B, baik di segala bidang dan sangat baik dalam ketersediaan produk dan tenaga penjualan. Pesaing C dinilai buruk hingga cukup dalam hampir atribut. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menyerang pesaing A dalam hal ketersediaan produk dan bantuan teknis, serta pesaing C dalam hampir segala hal, tetapi tidak seharusnya menyerang B yang tidak menunjukkan kelemahan. Secara umum teman-teman, perusahaan harus memperhatikan 3 variabel ini, yaitu teman-teman, pangsa pasar, pangsa pikiran, pangsa hati. Jadi pangsa pasar itu yaitu pangsa pasar sasaran pesaing. Yang kedua, pangsa pikiran, presentasi pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam merespon pernyataan sebutkan nama perusahaan yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda di industri ini. Pangsa hati, presentase pelanggan yang menyebutkan nama pesaing dalam merespon pernyataan sebutkan nama perusahaan dari mana Anda lebih suka membeli produk. Jadi teman-teman, kesimpulannya, suatu manfaat yang ada ketika suatu perusahaan mempunyai dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang dilihat dari pasar targetnya dan dibandingkan dengan para kompetitor terdekat, sehingga mencapai keunggulan dalam bersaing dan meningkatkan daya inovasi, kreatif, dan produktivitas dengan teknis yang dimiliki sehingga bersaing secara produk maupun harga. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat presentasi kami. Mohon pamit dan see you next time. It's okay, it's okay. I'm feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on me.